Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Vera Dunahyarti dengan NPM 2086206062. Dan saya Ayu Nur Khalifah, NPM 20862066046. Dengan pembahasan sintaksis bahasa Indonesia yang akan membahas yang pertama yaitu hakikat sintaksis, yang kedua yaitu penggunaan kata, yang ketiga yaitu penyusunan frasa, yang keempat yaitu penyusunan kausa, yang kelima yaitu penyusunan kalimat, dan yang keenam yaitu pemfokusan makna kalimat. Penggunaan kata sintaksis. Penggunaan kata adalah satuan gramatik bebas kecil yang berguna. Jenis penggunaan kata ada dua, yaitu kata penuh adalah kata yang secara leksimal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka dan dapat berdiri sebagai sebuah satuan tuturan. Yang kedua yaitu kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan di dalam pertuturan dia tidak dapat bersendiri. Penyusunan frasa. Frasa adalah sebuah makna linguistik, lebih tepatnya frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah kumpulan kata non-predikatif. Ciri-ciri frasa yang pertama yaitu terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya. Yang kedua yaitu menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga yaitu mengandung satu kesatuan makna gramatikal. Yang keempat yaitu bersifat non-predikatif, dan seterusnya. Penyusunan kausa. Kausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi si predikatif. Penyusunan kausa ada tiga. Yang pertama, penyusunan kausa kalimat majemuk setara yang mempunyai ciri setiap kausa memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua yaitu kalimat ini dibangun dengan dua kausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Yang kedua yaitu penyusunan kausa kalimat majemuk bertingkat yang mempunyai ciri dibangun dengan kausa yang berfungsi menerangkan kausa lainnya. Yang ketiga yaitu penyusunan kausa gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat yang mempunyai ciri terdiri dari tiga kausa atau lebih. Contoh penyusunan kausa. Yang pertama yaitu kausa kalimat majemuk setara. Rima membaca Kompas dan adiknya bermain catur. Yang kedua yaitu kausa kalimat majemuk bertingkat. Orang itu pindah ke Jakarta setelah suaminya bekerja di Bank Indonesia. Orang itu pindah ke Jakarta merupakan kausa utama. Suaminya bekerja di Bank Indonesia merupakan kausa sematan. Yang ketiga yaitu kausa gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat, yaitu dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi. Dia pindah ke Jakarta merupakan kausa utama, sedangkan ayahnya meninggal merupakan kausa sematan, dan ibunya kawin lagi merupakan kausa sematan. Dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal merupakan kalimat majemuk bertingkat, sedangkan ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi merupakan kalimat majemuk setara. Saya Ayu Nur Khalifah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penyusunan kalimat dan pemfokusan makna kalimat. Yang pertama, penyusunan kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama, satuan bahasa yang terbentuk atas gabungan kata dengan kata, gabungan kata dengan frasa, atau gabungan frasa dengan frasa
yang minimal berupa sebuah klausa bebas yang minimal itu mengandung satu subjek dan predikat, baik unsur fungsi itu eksplisit maupun implisit. Yang kedua, satuan bahasa itu didahului oleh suatu kesenyapan awal, diselingi atau tidak diselingi oleh kesenyapan antara, dan diakhiri dengan kesenyapan akhir yang berupa intonasi final, yaitu intonasi berita, tanya, intonasi perintah, dan intonasi kagum. Yang selanjutnya adalah pemfokusan makna kalimat. Pemfokusan makna kalimat adalah upaya penonjolan, penegasan, pementingan, penekanan, pengkonsentrasian pada salah satu unsur atau bagian kalimat yang dipentingkan. Ada beberapa pemfokusan makna kalimat. Yang pertama, fokus dengan intonasi. Contohnya, kakek membaca komik di kamar. Tekanan diberikan pada kata di kamar, maka kakek membaca komik di kamar, bukan di tempat lain. Yang kedua, fokus dengan kata keterangan. Contohnya, dia memang belum tahu apa-apa. Yang ketiga, fokus dengan konjungsi penegas. Contohnya, kikir dan pelitnya bukan main, bahkan untuk makan sendiri pun dia enggan mengeluarkan uang. Yang keempat, fokus makna dengan kontras makna. Contohnya, kakaknya cerdas dan rajin, padahal dia bodoh dan malas. Yang kelima, fokus dengan partikel. Fokus dengan partikel itu ada beberapa macam. Yang pertama, partikel yang ditempatkan di antara subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya, Siska yang datang tadi pagi. Makna kalimat tersebut lebih terfokus pada Siska. Yang kedua, partikel gabungan lah yang ditempatkan di antara subjek dan predikat pada sebuah kalimat verbal atau kalimat adjektifal. Contohnya, dialah yang datang kemarin. Yang ketiga, partikel gabungan pun lah digunakan dengan aturan partikel pun diletakkan pada akhir subjek dan lah ditempatkan pada akhir predikat yang berupa verba intransitif. Contohnya, buronan itu pun keluarlah dari tempat persembunyiannya. Yang keenam, fokus makna dengan permutasi. Ada beberapa macam pemfokusan makna dengan permutasi. Yang pertama, pemindahan predikat. Pemindahan predikat dapat dilakukan kalau 1. Kalau predikatnya berupa verba transitif, maka pemindahan predikat dapat dilakukan. Yang kedua, kalau predikatnya berupa verba transitif, maka predikat beserta objeknya harus dipindahkan sekaligus. Dan bila ingin diberi partikel lah, partikel itu harus dirangkaikan dengan objek. Yang ketiga, kalau predikatnya berupa kategori adjektiva atau frase adjektival, maka predikat hanya bisa dipindahkan ke posisi awal kalau subjeknya bersifat khas atau berupa wujud tertentu. Yang keempat, kalau predikatnya berupa kategori nomina, maka predikat itu dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat kalau subjeknya bersifat khas atau tertentu. Yang kelima, kalau predikatnya berupa kata bilangan atau frase bilangan, maka predikat itu dapat dipindahkan ke posisi awal. Yang kedua, pemindahan objek. Objek sebuah kalimat aktif transitif tidak dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat karena objek tersebut terikat erat dengan predikatnya. Jadi kalau mau dipindahkan harus beserta predikatnya. Yang ketiga, pemindahan pelengkap. Pelengkap tidak dapat dipindahkan ke posisi awal karena tugas pelengkap itu melengkapi predikat. Jadi pelengkap harus selalu berada di belakang predikat. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.